Ya, Bu. Yuk, masuk. Ini rapor Oka, Bu. Ya. Ke depan, belajar yang giat, dan rajin membaca lagi ya, Nak. Baik, Bu. Yuk, kita pulang. Ibu banyak hal mengajarkan aku dalam kehidupan. Mulai dari cara menjadi orang baik, menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Termasuk mengajariku cara bertani, cara mencuci, beradab santun, sampai ke dunia digital. Ibuku juga menyuruh untuk sering-sering mencari informasi di luar. Tapi yang paling penting kata ibuku, jangan lupa kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu beribadah. Sudahkah kamu membaca hari ini? Ini sedang membaca, Bu. Oh, bagus. Baiklah, langsung sarapan ya. Ibu mau jemur pakaian dulu. Aku mau ikut, Bu. Nggak usah, sarapan aja dulu. Aku bangga punya ibu seperti ini, yang selalu menasihati aku dari kegelapan menjadi terang benderang seperti sekarang. Sehingga aku baru menyadari apa arti hidup yang sesungguhnya. Andai saja ibu tidak ada, apakah masih ada sosok yang bisa mewarnai hidupku? Banyak orang yang masih mau mengajarkan kamu ke jalan yang benar. Guru di sekolah juga masih ikhlas mengajarkan kamu, meskipun mereka hanya seorang guru honorer. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Apa ini? Nah, apa guna penyesalan jika semuanya telah berlalu? Menyesal di usia tua tidak menjamin kamu mendapatkan impian yang kamu mau. Seperti beliau dipercaya menjabat sebagai kepala desa. Namun di balik jabatannya tersimpan kegugupan yang selalu menghantuinya saat berdiri di hadapan masyarakat. Ketidakmampuannya membaca dan menulis menjadi beban yang terus menjerat dirinya. Sungguh disayangkan, nasib di masa tua dipenuhi dengan rasa penyesalan karena kesempatan belajar di masa muda terus dia sia-siakan. Jangan tunggu penyesalan datang, manfaatkan masa depan kamu untuk belajar, jadikan ilmu menjadi bekal kehidupan kamu. Okta. Kenapa, Peter? Keluar yuk. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, aku masih banyak tugas kuliah. Besok deadline kumpulnya. Lain kali aja ya. Bukannya pergi terus bukan? Apa malu-malu lagi? Siapa lah Pak Denny? Hai. Duluan ya. Oke, aku masuk ya. Purin perihal. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Aduh Pakcik. Salam lu. Aduh, burang ya tangannya. Ya. Apa tuh Pakcik? Nih. Oh ini Bruce. Oh, Bruce. Aduh Pakcik. Susah kali saya. Susah kenapa tuh? Jadi ada 2 hari saya jadi alamat Pak Di saya. Tuh Pakcik. Apa tuh? Alamat Pak Di saya. Ini. Mana tuh? Ciri-ciri Pak Cik saya. Hitam putih, tinggi-tinggi panjang. Apa ini? Apa itu? Oh, ini. Amat tiga.
Bapak tahu nih. Tahu, tapi enggak tahu. Kalau tahu kenapa enggak saya dibilangin? Tuh. Oh, kalau bilangin tuh. Baca aja, Don. Je. Oh, je lagi. Eh, Oh, jodoh. oh, aduh. Jodoh. Aduh. Jadi gini kan. Ya, kon. Kalau bahasa Aceh, enggak Aceh, aja dapat kabar ini. Kon. Dari tepi. Oh, je. Pak apa ini? Gede ya. Inilah keadaan ketika seseorang menyia-nyiakan masa mudanya untuk belajar. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan kamu karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Terkadang belajar itu tidak harus di dalam ruangan. Belajar bersama alam membuat kamu banyak inspirasi. Salam literasi. Literasi ini juga bahan pelindung diri suatu ketika kita menjadi calon pemimpin ke depan. Dimulai dari kepala daerah, kepala desa misalnya, namun kita mampu berdialog dan berpidato di depan masyarakat. Mari kita lestarikan budaya baca dan jadikan pembelajaran yang kuat sehingga menjadi lebih percaya diri lagi ke depan.